Amalan yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Amalan yang wajib harus lebih didahulukan. Dalilnya jelas. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis sahih, "Ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan suatu jenis ibadah yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang wajib. Jadi amalan yang wajib, ini yang paling dicintai oleh Allah. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Baru kemudian setelah dia melakukan amalan-amalan yang fardu, yang wajib, sholat 5 waktu yang wajib, kalau puasa Ramadan, ya kan? Kalau sedekah, zakat, itu yang wajib tuh. Karena ada orang yang dia rajin sedekah Jumat, tapi giliran dikatakan kepada dia, Anda harus mengeluarkan 2,5% dari harta Anda. Sudah mencapai nisab dan sudah lewat haulnya. Dia bilang, saya rajin kok sedekah tiap Jumat, tiap hari. Nah, ini perlu diedukasi. Bahwasanya amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Andai kata dia membayar zakat, kemudian nggak pernah infak yang sunnah sifatnya, maka itu jauh lebih afdol daripada orang yang sedekah sunnah, tapi nggak bayar zakat. Ini barat orang yang dia rajin sholat tahajud, tapi nggak sholat 5 waktu. Sama tuh. Ini menyelisihi firman Allah dalam hadis qudsi ini. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib. Baru kemudian kita sempurnakan dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Sampai Allah mencintai hamba tersebut. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada telinga, mata hamba tersebut. Telinganya hanya akan mendengar yang dicintai oleh Allah, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Matanya juga hanya akan melihat apa yang dicintai oleh Allah. Dia gunakan untuk melihat mushaf, membaca Al-Quran. Dia gunakan untuk belajar. Telinganya dia gunakan untuk mendengarkan kalamullah, menghadiri kajian seperti ini. Demikian pula tangannya akan diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk jauh dari perbuatan zalim. Tangannya digunakan untuk berbuat kebaikan, amal soleh. Kakinya juga demikian. Allah akan berikan taufik, bimbingan supaya kakinya itu menghantarkan dia ke tempat-tempat yang Allah cintai, ke majelis ilmu seperti ini misalnya. Itu kalau Allah sudah mencintai seorang hamba. Jadi apa istilahnya? Ada eksponensial dalam amalan ya. Jadi berlipat gandanya itu luar biasa. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, dia dikasih taufik untuk beramal. Gara-gara amalnya ini Allah tambahkan lagi taufik. Dia beramal lagi, lebih besar amalnya. Gara-gara amal yang lebih besar nih Allah tambahkan lagi taufik. Lebih besar lagi amalnya. Terus seperti itu. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Sampai kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, kalau dia minta, pasti aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la u'idzanna. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya.